Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat ini, mata Shoyen terfokus pada Yelotian saat dia bertanya dengan penuh arti. Hahaha, karena pil obatnya sudah diminum. Bisakah pemimpin sekte memberitahu kami alasan sebenarnya mengapa kamu datang kali ini? Ucap Shoyen. Hahaha, itu wajar saja, karena aku sudah mencapai tujuanku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, ini selalu menjadi caraku. Yelotian tertawa terbahak-bahak. Ekspresi wajah tuanya menunjukkan senyum menyeramkan. Rumput daun layu, bangkit. Kata-kata Yelotian bersaja terdengar ketika tanaman kuning layu tiba-tiba tumbuh dari ruang pusaran di dalam tubuh semua orang. Dalam beberapa tarikan nafas, tanaman itu telah menempati pusaran di dalam tubuh mereka. Tanaman kuning layu itu tumbuh liar di tubuh orang-orang dari 4 klan besar. Seketika, semua orang yang hadir merasa bahwa semua yang ada di tubuh mereka berada di bawah kendali tanaman aneh itu. Apa yang sedang terjadi? Apa benda ini? Kamu Lotian, apa yang telah kau lakukan pada kami? Orang-orang dari 4 klan besar merasakan gelombang teror di hati mereka. Organ-organ internal mereka telah dikendalikan oleh tanaman ini. Bukankah ini berarti bahwa kehidupan mereka juga dikendalikan oleh tanaman ini? Hehehe, aku bisa memberitahumu sekarang. Apa yang telah kau telan sebelumnya adalah gu daun kering yang telah disempurnakan oleh diriku yang terhormat ini. Begitu benda ini tumbuh di tubuhmu, ia akan terhubung dengan jiwamu, hidup dan matimu. Semuanya terhubung dengan gu daun kering. Jika gu daun kering mati, kalian semua pasti akan mati. Selain itu, gu daun kering dikendalikan oleh diriku yang terhormat ini. Oleh karena itu, jika kau ingin hidup, kau harus mendengarkan perintah diriku yang terhormat ini. Yelotian akhirnya menunjukkan sifat aslinya. Ketika orang-orang di bawah mendengar ini, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa hal baik yang telah dikirimkan ke depan pintu mereka benar-benar akan berakhir dengan menyerahkan hidup mereka kepada orang lain. Yelotian, tidakkah kamu tahu bahwa kami berasal dari Sekte Pedang Surgawi? Jika terjadi apa-apa pada kita, Sekte Pedang Surgawi pasti akan datang ke sekte kalian dan melenyapkan Sekte Daun Kering dari wilayah barat. Dodi bintang 4 dari klan Hu sekali lagi melangkah maju. Dia sangat yakin bahwa dengan Sekte Pedang Surgawi yang mendukung mereka, mustahil bagi Yelotian untuk berani menentang Sekte Pedang Surgawi, terlepas dari betapa gilanya dia. Namun, sesaat kemudian, tubuh Dodi bintang 4 itu tiba-tiba meledak saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit dan menyebar. Sekte Pedang Surgawi, hehehe, cepat atau lambat, kau akan menjadi antek Sekte Daun Keringku. Jika di antara kalian masih berani tidak patuh, silahkan maju sekarang. Ekspresi Yelotian tampak garang, matanya penuh dengan penghinaan. Sekarang, gu daun layu telah ditanam di tubuh orang-orang ini. Jika mereka tidak patuh, dia bisa membuat mereka meledak dengan satu pikiran. Kehidupan orang-orang ini sekarang ada di tangannya. Wajah semua orang di bawah langsung memucat setelah kata-kata Yelotian terucap. Meskipun hati semua orang dipenuhi keengganan dan amarah, mereka hanya bisa menutup mulut tanpa daya ketika mengingat nasib menyedihkan Dodi bintang 4 dari klan Hu itu. Di langit, Yelotian tertawa terbahak-bahak seolah-olah sangat puas. Namun, pada saat ini, suara Shoyen tiba-tiba saja terdengar. Mereka tidak berani memberontak terhadapmu, tapi aku berani. Shoyen berdiri di udara kosong sambil menatap Yelotian dengan wajah santai. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya. Tindakan Shoyen menyebabkan ekspresi Tianning dan yang lainnya di belakangnya berubah drastis. Saudara Shoyen, Anda, ucap Tianning dengan gugup. Tidak perlu khawatir, menurut karakternya, dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang impulsif. Ucap Beiying dengan suara rendah. Dibandingkan dengan Tianning yang gelisah, Beiying jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa mengingat karakter Shoyen, dia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Karena dia berani berbicara, dia pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Oh, hahaha, Shoyen ya. Dunia luar mengatakan bahwa kau sangat cerdik. Bahkan seorang Dodi harus 120% berhati-hati saat menghadapimu. Namun, menurutku kau hanya biasa-biasa saja. Yelotian tertawa dingin. Dia sudah menanamkan gu daun mati pada setiap orang yang telah menelan pil itu. Shoyen benar-benar berani melawan. Ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Akan tetapi, saat Yelotian mencoba mengendalikan gu daun mati di tubuh Shoyen, dia terkejut karena selain aura kultivasinya, tidak ada perubahan apapun di tubuh Shoyen. Gu daun matinya tidak ada di dalam tubuh Shoyen. Apa yang terjadi? Mata Yelotian tiba-tiba terfokus. Dengan pikirannya,
Dia mencoba merasakan Gudaon mati di tubuh Tianning dan yang lainnya. Namun, hasil akhirnya sama saja. Gudaon mati miliknya telah lenyap sepenuhnya. Hehehe, Gudaonmu memang kuat, tapi sayang sekali. Xiaoyan tersenyum dingin. Ia mengulurkan tangannya dan merentangkan kelima jarinya. Seketika, terdengar suara embusan saat api surgawi putih pekat yang ganas membumbung. Suhu di tempat ini juga meningkat dengan pesat. Di bawah api surgawiku, racun atau roh jahat apapun tidak ada gunanya, ucap Xiaoyan. Yelotian akhirnya menyadari ketika api surgawi muncul. Dia hanya peduli dengan Gudaon matinya dan lupa bahwa Xiaoyan masih memiliki benda suci seperti api surgawi. Api surgawi adalah energi yang paling mengerikan di dunia. Racun jahat apapun tidak berguna untuk melawannya. Tidak heran, Xiaoyan berani menelan Gudaon mati miliknya. Tampaknya alasan mengapa tidak ada perubahan pada tubuh Tianning dan yang lainnya juga karena Xiaoyan. Bagus, seperti yang diharapkan dari Xiaoyan untuk dapat mengguncang seluruh wilayah barat. Kau mengandalkan lebih dari sekedar kekuatan kasar. Namun, meskipun begitu, kau tetap akan kembali bersamaku hari ini. Yelotian mendengus dingin. Seketika, tatapan matanya yang tua dan menyeramkan menyapu anggota lain dari 4 klan besar saat dia dengan dingin memerintah. Pergilah, kalian semua, tangkap Xiaoyan untuk diriku yang terhormat ini. Hari ini, diriku yang terhormat ini akan secara pribadi menanamkan Gudaon di tubuhmu, teriak Yelotian. Meskipun para anggota dari 4 klan besar tidak mau, hidup mereka sudah berada di tangan orang lain. Untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa mengikuti perintah. Kekuatan ke-6 elit Dodi telah meningkat cukup banyak. Hal ini membuat mereka merasa sedikit lebih aman saat menghadapi kelompok Xiaoyan. 6 orang itu bergerak serempak. Mereka terbagi ke 6 arah dan mengepung kelompok Xiaoyan di tengah. Sebuah pikiran terlintas di benak mereka, dan 6 kekuatan menakutkan berkumpul menjadi satu di separuh langit. Mereka menekan kelompok Xiaoyan dari segala arah. Melihat ini, tanpa menunggu Beiying dan yang lainnya bergerak, Xiaoyan tiba-tiba mendengus dingin. Mengabaikan aura dan tekanan dari 6 orang yang menyerangnya, Xiaoyan mengulurkan tangan kanannya. Dogi dalam tubuhnya dengan cepat berkumpul di telapak tangannya. Seketika, sebuah titik hitam seukuran ibu jari perlahan menggumpal dan terbentuk. Teknik roh tingkat tinggi, telapak tangan pencipta surga yang agung. Xiaoyan membalik tangan kanannya dan dengan kasar menekannya ke ruang kosong di depannya. Telapak penciptaan surga agung awalnya adalah teknik do tingkat surga. Sejak Xiaoyan naik ke peringkat ahli bandi, dia jarang menggunakan teknik do ini. Namun, setelah menerobos ke alam Dodi, Xiaoyan cukup beruntung untuk memahami beberapa hal selama proses ini. Hal ini juga secara tidak terasa memperdalam pemahamannya tentang telapak penciptaan surga yang agung. Pemahamannya kali ini tidak hanya membuatnya memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kekuatan telapak penciptaan surga agung, tetapi juga memungkinkannya untuk berinovasi pada fondasi asli telapak penciptaan surga agung dan menyempurnakannya lebih lanjut. Setelah menggabungkan banyak pemahaman Xiaoyan sendiri dan energi kehampaan jalan besar, tingkatan telapak penciptaan surga agung juga meningkat. Dari penampilannya sekarang, telapak penciptaan surga agung sudah sebanding dengan teknik doroh tingkat tinggi. Saat telapak tangan itu mendarat, ruang kosong di depan Xiaoyan langsung runtuh. Setelah itu, lingkaran hitam gelap dengan cepat menyebar dari ruang kosong tempat telapak tangan Xiaoyan mendarat. Itu seperti banjir yang dengan cepat menyebar ke segala arah. Ketika ke-6 Dodi yang mengelilingi kelompok Xiaoyan melihat ini, hati mereka langsung menegang. Mereka buru-buru mengendalikan dogi di tubuh mereka dan masing-masing menggunakan teknik do mereka sendiri. Mereka dengan keras menyerang ke arah lingkaran hitam yang menyebar di depan mereka. 6 cahaya teknik do melesat keluar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan ruang kosong pun terkoyak dengan paksa di sepanjang jalan. Suara ledakan udara berulang kali terdengar. Tak lama kemudian, mereka bertabrakan hebat dengan lingkaran cahaya hitam pekat. Suara benturan keras yang dibayangkan semua orang tidak terdengar saat keduanya bersentuhan. Sebaliknya, 6 cahaya teknik do tampak tiba-tiba masuk ke dalam lubang hitam tanpa dasar. Cahaya itu tidak membawa reak energi apapun saat menghilang begitu saja. Bahkan kecepatan penyebaran lingkaran cahaya berwarna hitam tidak terpengaruh sedikit pun. Apa? Melihat kejadian aneh ini, raut wajah ke-6 orang itu berubah drastis. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Serangan gabungan dari 6 Dodi sebenarnya ditelan oleh lingkaran cahaya hitam aneh itu. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, bahkan dengan karakter Zolin, mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Pemandangan di depannya benar-benar tak terbayangkan. Bahkan 5 orang lainnya dan Yelotian yang saat ini berdiri di langit juga terkejut dalam hati mereka. Mereka semua adalah Dodi bintang 5, tetapi kekuatan yang dilepaskan Xiaoyan setidaknya beberapa kali lebih besar dari orang-orang ini. Kekuatan bertarung seperti itu bisa dianggap menakutkan. Apakah orang ini benar-benar hanya seorang Dodi? Pertanyaan yang sama kembali bergema di benak para Dodi ini.
Dulu, saat Xiaoyan masih menjadi bandi, sudah ada orang yang meragukannya. Kini, kecurigaan semua orang terhadapnya semakin dalam. Tak seorang pun berani percaya bahwa pemuda berjubah hitam di depan mereka ini benar-benar hanya seorang dodi seperti yang terlihat di permukaan. Hilangnya 6 dot skill tidak menghentikan penyebaran lingkaran cahaya hitam. Dalam sekejap mata, lingkaran cahaya hitam pekat telah menyebar ke kaki 6 elit dodi. Seketika, hati beberapa dari mereka menjadi sangat ketakutan. Doki dalam tubuh mereka melesat liar ke arah lingkaran cahaya di depan mereka. Tubuh mereka juga buru-buru mundur, seolah-olah mereka takut akan ditelan oleh lingkaran cahaya hitam gelap yang aneh itu. Sudah terlambat untuk lari sekarang. Xiaoyan tertawa dingin saat melihat mereka berenam berlari liar. Tangannya tiba-tiba bergetar dan kecepatan penyebaran lingkaran cahaya hitam itu tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, kekuatan hisap yang sangat menakutkan melonjak keluar dari lingkaran cahaya hitam pekat. Kekuatan itu dengan liar menghancurkan semua yang ada di dunia. Di bawah kekuatan hisap yang menakutkan ini, sosok 6 elit dodi yang awalnya mundur dengan cepat segera melambat. Jarak antara mereka dan lingkaran cahaya hitam juga dengan cepat menyusut. Keenamnya dengan jelas mengerti bahwa jika mereka sampai terhisap ke dalam lingkaran cahaya, mereka pasti tidak akan bisa keluar hidup-hidup meskipun mereka adalah dodi bintang 5. Pada saat ini, mereka akhirnya memahami dengan jelas kesenjangan antara mereka dan Xiaoyan. Xiaoyan bahkan tidak peduli dengan mereka sejak awal. Terlepas dari apakah itu bandi atau dodi, Xiaoyan adalah eksistensi yang benar-benar tak terkalahkan di antara mereka. Apa yang mereka sebut menindasnya dengan angka, seperti anak kecil yang bermain-main di mata Xiaoyan. Tidak. Ketika lingkaran cahaya hitam itu naik ke tubuh mereka, keenam orang itu mengeluarkan teriakan yang menakutkan. Setiap orang dari mereka meraung, dan doki dalam tubuh mereka melonjak keluar dengan gila, berharap bahwa mereka dapat menggunakan ini untuk menghalangi penyebaran lingkaran cahaya hitam itu. Namun, semua ini tampak tidak berdaya. 6 dodi dari 4 klan besar ditelan oleh lingkaran cahaya hitam pekat satu demi satu. Pertama, kaki mereka. Setelah itu, pinggang mereka. Pemimpin Sekte Ye, selamatkan kami. Di persimpangan hidup dan mati ini, keenam orang itu menaruh harapan terakhir mereka pada Ye Laotian. Sayangnya, Ye Laotian tetap acuh tak acuh sampai saat kematian mereka. Sepasang mata tuanya yang menyeramkan menatap tajam ke arah Xiaoyan. Jejak niat membunuh perlahan muncul di kedalaman matanya. Ye Laotian tidak menyangka bahwa Xiaoyan di hadapannya benar-benar seperti yang dikatakan orang-orang itu. Kekuatan bertarungnya jauh melampaui kultivasinya. Dalam kelas yang sama, mustahil bagi siapapun untuk menjadi lawannya. Dari kelihatannya, Xiaoyan tidak hanya mengandalkan keberuntungan selama pertempuran di reruntuhan kuno. Dengan pemikiran ini, Ye Laotian perlahan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya. Di balik lengan bajunya, tangan itu perlahan membentuk cakar. Doki kuning layu diam-diam muncul di ujung jarinya. Detik berikutnya, tubuhnya yang melayang di udara tiba-tiba menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, cakar layu muncul di depan Xiaoyan dan dengan kejam mencakar kepala Xiaoyan. Namun, tepat saat cakar Ye Laotian hendak mendarat di kepala Xiaoyan, ruang tak kasat mata itu tiba-tiba terkoyak. Sebuah tangan ramping seperti batu giok terjulur dari kehampaan. Dengan gerakan memutar tangan seperti batu giok itu, telapak tangan menghantam ke depan dan bertabrakan dengan keras oleh cakar Ye Laotian. Ekspresi wajah tua Ye Laotian berubah drastis. Tubuhnya yang kurus segera mundur tak terkendali. Setelah mundur beberapa ratus langkah, ia akhirnya berhasil berdiri di udara dalam keadaan yang menyedihkan. Saat ia mengangkat kepalanya, wajah tuanya dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan sebelumnya telah menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak hebat. Hati Ye Laotian sangat serius. Dia menatap tajam ke arah wanita dingin bergaun putih panjang yang muncul dengan santai di depan Xiaoyan. Wanita ini adalah penguasa pegunungan Silin, Leng Bingshuang. Setelah 5 tahun mengasingkan diri, Leng Bingshuang akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Mengandalkan kekuatannya dan dukungan pil bodhisattva, racun di tubuhnya yang telah terkumpul selama lebih dari 100 tahun akhirnya menghilang. Sekarang, kekuatan Leng Bingshuang tidak hanya pulih ke puncaknya, dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya setelah memurnikan racun dingin. Meskipun racun dingin itu menakutkan, energi yang dikandungnya juga sangat besar. Mampu mengendalikannya tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar bagi kultivasi seseorang. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah pulih dari keterkejutannya. Sebelumnya, dia bahkan merasakan aura kematian dari Ye Laotian. Kekuatan pihak lain telah jauh melampaui harapannya. Jika bukan karena campur tangan Leng Bingshuang yang tepat waktu, Xiaoyan pasti sudah mati di tangan Ye Laotian. Saat dia mengangkat kepalanya, Xiaoyan melihat Leng Bingshuang yang hanya beberapa inci darinya. Melihat punggung anggun wanita di depannya, hati Xiaoyan tanpa sadar membiarkan imajinasinya menjadi liar sesaat. Namun, dia pulih dalam sekejap dan menghela nafas panjang lega di dalam hatinya. Terima kasih banyak, ucap Xiaoyan.
Mata cantik Lem Bingxiong melirik sedikit ketika dia mendengar kata-kata terima kasih yang terpancar dari belakangnya. Dia meliriknya dari sudut matanya. Tiba-tiba dengusan lembut keluar dari hidungnya yang cantik. Sudut mulutnya juga melengkung dengan cara yang tidak terdeteksi. Tak lama kemudian, tatapan matanya yang dingin perlahan terangkat ketika mendarat ke arah Yelotian. Hati Yelotian bergetar. Sepasang mata tua yang menyeramkan menatap tajam ke arah wanita berpakaian putih. Hanya dengan satu pukulan, Yelotian dapat merasakan betapa mengerikannya wanita ini. Di wilayah barat, jumlah orang yang dapat memukulnya mundur dengan satu pukulan dapat dihitung dengan satu tangan. Dia tahu satu atau dua hal tentang orang-orang itu. Tetapi dia belum pernah melihat seseorang wanita yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Setelah beberapa lama, Yelotian menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya ke arah wanita itu. Maafkan aku, bolehkah aku tahu siapa kamu? Jika kamu tidak ada hubungannya dengan masalah ini, kuharap kamu bisa pergi. Orang tua ini tidak ingin menyeret orang yang tidak terkait ke dalam masalah ini, ucap Yelotian. Enyahlah, perkataan Yelotian disambut dengan teguran dingin dari Lem Bingxiong yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ekspresi Yelotian menjadi gelap ketika mendengar kata-kata ini. Sebagai salah satu dari sedikit praktisi kuat di wilayah barat, kapan dia pernah menerima penghinaan seperti ini? Bahkan para pemimpin sekte dari 3 sekte tidak akan bertindak sembrono di depannya. Wanita di hadapannya ini sedikit terlalu sombong. Jangan membuatku mengatakan untuk ketiga kalinya, atau kau bisa tinggal di sini selamanya. Tepat saat Yelotian hendak berbicara, Lem Bingxiong mengangkat kepalanya dengan ekspresi dingin. Matanya yang indah tanpa emosi saat dia menatap ke arah pihak lain. Cahaya biru dingin bersinar di kedalaman matanya. Seketika, hati Yelotian dipenuhi rasa takut yang mendalam. Wanita ini, jangan bilang kalau dia... Mata Yelotian tiba-tiba membelalak. Keterkejutan di hatinya tak tertandingi. Dari sorot mata Lem Bingxiong, dia yakin bahwa kekuatan wanita ini jauh di atas dirinya. Tahap transformasi asal. 3 kata ini tanpa sadar muncul di hatinya saat keringat dingin membasahi tubuh Yelotian. Pikirannya juga dengan cepat mengingat beberapa informasi. Bukannya tidak ada praktisi tahap transformasi asal di seluruh wilayah barat. Dari apa yang dapat diingatnya, ada 3 dari mereka. Meskipun 2 dari mereka tidak muncul di dunia selama bertahun-tahun, reputasi mereka masih ada. Adapun orang ketiga, menurut apa yang diketahuinya, dia adalah seorang wanita. Namun, tidak seorang pun di wilayah barat pernah melihat wajahnya. Awalnya dia percaya bahwa ahli ini telah mengasingkan diri atau telah meninggal. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan muncul di pegunungan yang tak terbatas ini. Sedetik kemudian, Yelotian bahkan tidak berani mengangkat kepalanya saat dia buru-buru berbalik dan mundur. Dia dengan cepat terbang keluar dan melarikan diri dari pegunungan Silin. Mata dingin Lem Bingxiong menatap sosok Yelotian yang pergi. Beberapa saat kemudian, matanya yang cerah berbalik dan menatap orang di belakangnya. Kita bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya, tapi sekarang kau berutang padaku lagi. Mata indah Lem Bingxiong dengan tenang menatap Xiaoyan di depannya saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Meskipun kata-kata yang diucapkan masih terdengar dingin, namun kata-kata itu tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Bagaimana kau ingin aku membalas budimu? Tanya Xiaoyan sambil terkekeh. Keempat saudara Tianjing di belakangnya serta Beiying tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika kata-kata ini diucapkan. Trio Tianjing masih baik-baik saja, tetapi Ah Bo dan Beiying saat ini sangat terkejut. Mereka telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya wanita ini. Meskipun dia tidak menyerang, auranya saja sudah cukup untuk menakuti pemimpin sekte dari salah satu dari 4 sekte besar, Sekte Daun Layu. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Meskipun begitu, Xiaoyan masih bisa menertawakan kata-katanya yang acuh tak acuh. Orang ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Namun, saat Ah Bo dan Beiying mengira Lem Bingxiong akan marah, wajah cantik Lem Bingxiong memerah setelah bertukar pandang dengan Xiaoyan. Dia buru-buru berbalik dan berkata dengan nada tidak senang, "Ratu ini belum memutuskan, tapi cepat atau lambat, aku pasti akan membuatmu membayarnya," ucap Lem Bingxiong. Senyum muncul di wajah Xiaoyan saat dia mengangguk dan berbicara, "Tentu saja." Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.